hari Pentakosta, yang artinya turunnya Roh Kudus atau hari ke-50. Ayo, sehat semua kan? Sudah mandi, sudah segar, dan persiapkan hati pikirannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan coba tes apakah benar-benar dalam keadaan semangat dan siap untuk ibadah. Ikuti gerakan yang Ibu Guru Sekolah Minggu buatkan ya. Gerakan kerangka Injil. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Kerangka Injil. Siap, gerak. Surga, manusia, Allah, Kristus, iman, komitmen. Sudah bisa? Kita ulang dulu ya, sekali lagi. Ayo, coba perhatikan dan ikuti. Mulai posisi yang duduk, ayo sekarang sudah berdiri yuk. 1, 2, 3, ya. Kerangka Injil. Siap, gerak. Surga, manusia, Allah, Kristus, iman, komitmen. Oke, sudah siap-siap? Kita angkat pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari kami bangun tidur sehingga kami boleh melakukan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kiranya hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami senantiasa dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan juga penyakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian dengan lagu pujian Ku Menang, Ku Menang sambil bertepuk tangan. Adik-adik, hukum Taurat minggu kita hari ini Minggu Pentakosta, yang artinya turunnya Roh Kudus, diambil dari Tita yang ketiga. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Kita ulangi satu kali lagi ya hukum Tauratnya. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Sebelum kita masuk ayat istimewa, kita bernyanyi kembali, Yesus itulah satu-satunya. Akan kita
Ambil Alkitabnya, kita mau buka kitab kita dari Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 11. Kita baca sama-sama. Udah dapat belum? Ya, kita mulai membaca. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, biar lebih hafal. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom adik-adik, warta kita minggu ini yaitu nama minggu kita Minggu Pentakosta, artinya hari ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, untuk warta kita minggu ini yang pertama, untuk adik-adik sekolah minggu tetap ibadah di rumahnya masing-masing dan ikuti panduan dari guru-guru sekolah minggu dan juga dari YouTube gereja. Nah, adik-adik juga bisa untuk gereja di rumah guru-guru sekolah minggu. Dan yang kedua, pengumumannya besok hari Pentakosta yang kedua, dan adik-adik bisa tetap ibadah di rumahnya masing-masing bersama dengan orang tua. Mungkin itu aja warta untuk minggu ini. Kakak ucapkan shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Anak-anak sekolah minggu, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di gereja kita HKBP Shalom. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, firman Tuhan menyapa kita hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita semuanya dan coba dengar apa isi firman hari ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik tahu hari ini hari apa? Hari Pentakosta. Artinya turunnya Roh Kudus. Roh yang dijanjikan Yesus ketika dia naik ke surga. Lalu Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita dan menguatkan kita di dunia ini. Mau tahu ceritanya? Lihat dulu yang satu ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah,
Apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Teman-teman sekolah minggu, ada 3 yang kita mau pahami dari Pentakosta. Yang pertama adalah janji Tuhan digenapi, yaitu pemberian Roh Kudus. Roh Kudus itu turun dan memenuhi umatnya, memenuhi anak-anak sekolah minggu, memenuhi kita semuanya. Semua orang percaya menerima Roh Kudus. Itulah janji Tuhan kepada kita, dan Dia sudah menyatakannya dan memberinya kepada kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus yang menjadi roh penolong bagi kita. Yang kedua, Hari Pentakosta menyatakan bahwa anak-anak sekolah minggu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Tahu kan saksi Kristus? Menjadi anak-anak baik, menjadi anak-anak yang memberikan teladan kepada banyak orang dalam perbuatan baik. Baik di sekolah, maupun di rumah, maupun di gereja, atau di mana saja. Kita adalah saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Yang ketiga adalah melalui Hari Pentakosta kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap setia kepada firman Tuhan, dan kita bahkan dengan setia memberitakan Injil. Itulah firman Tuhan hari ini. Selamat Pentakosta. Dadah. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. HKBP Shalom selalu menghimbau adik-adik untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kita akan tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Sertailah adik-adik kami, sertai jemaat-Mu seluruhnya, agar kami dituntun dalam Roh Kudus, sehingga kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kesembuhan, dan penyertaan-Mu menjadikan kami kuat menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga segera memberikan kami kekuatan untuk melawan yang terjadi pada saat ini, pandemi COVID-19. Utuslah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami seluruhnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mengumpulkan persembahan nih. Ayo persiapkan persembahannya. Sudah dipersiapkan? Kalau sudah, kita angkat lagu pujian di Son Adong Buon Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu biasanya kan diapakan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.